digital itu sudah 2 tahun yang lalu itu di rapat anggota tahunan kita sambut era digital itu kan. Makanya kemudian terus transaksi dari koperasi juga sudah bermain dengan digital itu kan. Dan malam hari ini saya kira sangat menarik. Sebuah apa? Sebuah kita akan diskusi sering bersama tentang website ya. Website termasuk di Artamana sendiri dulu juga sudah ada. Sekarang sudah mau digiatkan lagi tentang website itu kan. Sudah mau dimunculkan lagi tentang website gitu kan. Soalnya apa? Soalnya memang di era digital ini memang sangat penting website gitu kan. Jadi di website itu saya yakin akan ya, lembaga kita, produk-produk kita akan semakin kredibilitasnya akan semakin naik, betul kan? Iya betul, soalnya apa? Website nanti akan secara teknik lebih detail untuk menceritakan, untuk menyampaikan beberapa hal yang harus dimengerti oleh para customer ataupun anggota kalau koperasi ya. Baik itu tentang company profile sebuah lembaga atau company profile tentang perusahaannya ataupun UMKM-nya, kemudian produk-produknya juga nanti akan ditampilkan di sana sehingga akan menarik dari para customer ataupun anggota koperasi dengan. Jadi lebih kalau boleh dikatakan menurut saya lebih memberikan informasi yang sangat memudahkan para customer atau para anggota dengan adanya website ini. Saya yakin akan ya otomatis kalau anggota dimudahkan ya transaksinya saya kira akan lebih banyak ya. Di samping itu kita juga dengan website saya kira akan menghemat menghemat pengeluaran kalau nggak salah ya. Evaluasi saya tentang website itu kan. Jadi kita sudah brosur-brosur kalau dulu kan dibagi-bagi di mana ya, di pasar-pasar, di berbagai jalan dan lain sebagainya itu kan. Tapi kita dengan adanya website saya kira udah tampilkan aja di website itu kan. Kita sudah era digital gitu kan, sehingga ya betul-betul akan menghemat dan satu kali tampil sudah bisa untuk beberapa kali. Kemudian di samping itu juga saya yakin dengan website kita akan memperluas jaringan tentu saja. Jadi tidak cuma di dalam lokal, di dalam wilayah, bahkan sampai website itu sampai jagat raya Mas Aswa ya. Sampai jagat raya bisa melihat tentang company profile, tentang profil-profil, tentang corporate culture kita atau UMKM juga tentang produk-produk kita sehingga sangat luar biasa itu kan. Nah, malam hari ini kita akan berbicara itu sehingga harapan kami teman-teman para UMKM ataupun koperasi yang belum mencanangkan website ini sebagai investasi ataupun untuk promosi dan lain sebagainya, ya ini kita buka wacana lah tentang website sehingga nanti beberapa sharing dari teman-teman sangat kita harapkan dan kita udah selangkah lebih maju lah kalau udah punya website gitu kan. Kawanse, saya kira nanti harus wajib hukumnya punya website gitu kan. Betul nggak? Siap, betul. Habis ini langsung launching. Sepakat. Mempelopori website kok Kamansa nggak punya website .co.id kan. Itu amat disayangkan gitu kan. Saya kira itu sambutan saya Mas Aswa, Mas Tarti dan Mas Bayhaqi atas waktunya di malam hari ini dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang. Jadi luar biasa ya. Jadi memang ada beberapa pihak, ada milenial, ada milenior, dan juga ada kolonial. Alhamdulillah Pak Bambang mesti masuknya ke milenior, Pak. Milenial senior. Pak Jamil juga selamat datang buat semuanya. Nah, untuk menyingkat waktu, jadi acara ini akan dipandu oleh sahabat saya, Kang Tardi Al-Fatih. Jadi kepada Kang Tardi Al-Fatih, kami persilahkan buat pemandu diskusi Kamanse 58. Semoga, Kang Mas. Ya, terima kasih, Kang Mas Aswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Lurah Kamanse, Ustadz Bambang Edi Asmara, dan tim kreatif dari Kamanse, ada Kang Mas Aswa, Kang Arif, Kang Ruri, Kang Priyo, dan Kang Fahmi. Dan juga sesepuh dari Kamanse, di sini juga ada Pak Jamil. Nah, beliau kita sepuhkan di sini karena dari pertama sampai saat ini selalu mengikuti dan mengetahui perkembangan lebih jauh tentang Kamanse. Dan yang saya hormati juga pembicara kita yang luar biasa, Mas Baihaqi, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan tentunya sahabat-sahabat Kamanse dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di malam 17 Agustus ini semangat kita adalah semangat kemerdekaan. Nah, jadi kemerdekaan berdigitalisasi. Nah, sahabat semuanya, kita mengetahui bahwa pandemi ini sudah hampir 2 tahun membersamai kita. Dan dampaknya saat ini adalah UMKM. Tadi sore saat saya potong rambut, saya sempatkan ada sebuah majalah saya baca gitu. Di masa pandemi ini, khususnya di PPKM ini, omset dari UMKM turun 80% dari yang saya baca tadi sore. Nah, artinya UMKM ini bergeraknya terbatas karena adanya PPKM. Nah, tentunya kita harus mengambil inisiatif bagaimana menaikkan omset, bagaimana jualan UMKM, jualan dari koperasi ini terjangkau oleh masyarakat. Nah, tentunya kita tidak bisa lepas dari digitalisasi. Nah, tentunya digitalisasi ini akan membersamai kita sampai kapanpun. Nah, tentunya setiap usaha kita harus memakai digitalisasi. Apakah itu Facebook, apakah itu memainkan WA atau memainkan Instagram. Nah, pada malam hari ini pembahasan kita lebih ke website. Nah, lebih ke website karena apa? Website ini nanti akan membangun persepsi, akan menumbuhkan kepercayaan dan tentunya akan menaikkan omset. Beberapa bulan yang lalu di bulan Maret saya juga baru membuat website namanya potorono.id. Nah, bagi sahabat semuanya bisa buka itu potorono.id itu apa. Nah, ini ternyata luar negeri itu langsung menonton website saya. Dari Amerika, dari Inggris, dari Kanada itu pada nonton. Ono opo potorono itu. Nah, gitu. Nah, pada malam hari ini, tengah-tengah kita sudah ada pakarnya, Mas Baihaqi akan mengupas tuntas. Nah, mengupas tuntas berkaitan dengan pengelolaan website. Nah, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Mas Baihaqi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sardi atas dipersilahkannya saya. Dan terima kasih terutama buat teman-teman pengelola dan pengurus program Kamanse ini ya. Terutama teman-teman Absindo ya. Tadi saya sempat salah ngetik Abisindo itu. Oh, ternyata tak perhatikan lagi Absindo. Oke. Nah, jadi hari ini kita bakal sharing bareng tentang apa sih manfaat website untuk membangun persepsi, mendapatkan kepercayaan, dan menaikkan omset. Dan tema itu sangat menarik, dan itu idenya siapa saya nggak tahu, tapi Mas Aswa tiba-tiba menghubungi, Mas, ini posternya sudah tahu-tahu sudah jadi. Kok kalimatnya itu menarik loh. Jadi di sini sudah punya keahlian dan kemampuan copywriting gitu kan. Karena kadang ketika kita menyusun sesuatu itu, terutama narasi itu bukanlah sesuatu hal yang mudah ya. Jadi tidak semua dari kita bisa melakukan itu. Nah, suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah. Oke, nah ini langsung saja ya. Jadi saya izin share screen. Nah,
Jadi hari ini kita bakal sharing bareng tentang membangun persepsi, menumbuhkan kepercayaan, dan menaikkan omset dengan website. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri secara singkat. 2013 saya waktu itu fokus di pengembangan digital startup. Jadi digital startup itu sebenarnya UMKM, tapi UMKM yang core bisnisnya itu digital, sangat bergantung dengan teknologi digital. Contoh nyatanya adalah Gojek. Gojek itu kalau dibandingkan dengan tukang pecel ya, penjual rujak pecel, itu Gojek kalau wifi-nya nggak ada, pakai datanya nggak ada, atau servernya jebol, itu rusak, alias bisnisnya tidak bisa jalan. Sementara kalau tukang pecel atau rujak dan lain sebagainya, pedagang pecel dan rujak, itu nggak ada wifi tetap bisa jualan. Itu bedanya di situ. Startup digital itu punya perbedaan di kebutuhan teknologi dan kebergantungan di teknologi, dan kemudian juga teman-teman startup itu tidak bisa sebebas teman-teman yang tidak bergantung dengan teknologi. Nah, model bisnisnya pun berbeda. Nah, kemudian dari 2013 seiring berjalannya waktu saya bergabung dengan berbagai macam komunitas. 2016 saya kenal dengan Forum Jogja Kreatif, kenal dengan Creative Economy Network. Nah, di sana saya mulai terlibat menjadi konsultan IT di beberapa dinas kebudayaan, kemudian dinas Kominfo, kemudian ada dinas Koperasi UKM, dan kemudian dengan Bank Indonesia, dengan Kementerian Kominfo. Waktu itu saya hanya sebagai konsultan saja, di mana saya memberi solusi-solusi, menjadi tempat untuk konseling untuk terutama teman-teman UMKM maupun pemerintah yang kaitannya dengan digitalisasi. Digitalisasi ini kan erat banget dengan kawasan ekonomi kreatif, juga erat banget dengan pengembangan smart city maupun pengembangan desa cerdas dan kreatif. Kemudian 2018-19 semakin banyaknya pesanan, jadi waktu itu kan saya hanya memberi konseling, tapi ternyata pada prakteknya, Mas buatkan sekalian, Mas bikinkan sekalian. Ya sudah, akhirnya 2018-19 saya menginisiasi yang namanya Berdigital. Jadi Berdigital itu tuh digital kreatif sebagai kreatif studio digital agency, di mana layanannya itu membantu kebutuhan digitalisasi, mulai dari perencanaan, perancangan, pengembangan, perawatan. Dan dari sana kita memiliki produk-produk seperti digital branding, digital management, dan digital content, digital training, dan sebagainya. Nah, digital management itu memiliki produk turunan, yaitu pengembangan website. Nah, hal itu sejalan dengan latar belakang pendidikan saya yang memang di jurusan teknik informatika, dan kemudian keterlibatan saya di berbagai organisasi itu lebih condong ke teknologi digital, seperti waktu itu diberi kesempatan menjadi salah satu pemuda pelopor di programnya Kemenpora, mewakili Dinas Pemuda Olahraga Sleman, dan kemudian juga saat ini saya diamanai menjadi Ketua Asosiasi Pengusaha TIK Nasional DIY. Kalau teman-teman mungkin pernah dulu dengar rame di JEC itu setiap tahun pasti ada pameran dari Apomindo, Asosiasi Pengusaha Komputer. Nah, Aptiknas itu masih saudaraan. Nah, bedanya apa? Kalau pengusaha komputer itu hardware, kalau Aptiknas itu tidak hanya hardware. Semua teman-teman yang memang terlibat di ekosistem teknologi informasi komunikasi itu diwadahi di situ. Kemudian saya juga menjadi bagian dari relawan TIK Sleman, ketua juga, kemudian anggota di Mavindo. Mavindo bukan Mafia Indonesia ya, tapi Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax Indonesia. Kemudian juga kita juga member di ABDSI, Asosiasi Business Development Service Indonesia. Kurang lebih seperti itu sedikit informasi tentang saya. Nanti teman-teman bisa mengakses website pribadi saya, itu nanti akan saya tunjukkan pada sesi akhir sebagai sampling seperti apa sih website-website itu sebenarnya. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi penting nggak sih website? Seberapa penting saat ini? Sebelum kita tahu itu penting atau tidak bagi kita perlu tahu dulu mindset kita sejauh apa tentang digitalisasi bisnis. Jadi sekarang trennya semua sudah serba digital. Mencari apapun sekarang melalui internet. Semua orang pasti tanyanya melalui Mbak Google. Apalagi HP sejuta umat, bukan lagi Nokia Symbian, tapi
berbagai macam branding dengan operation system Android. Dan Android itu kita tahu itu milik Google. Sehingga kita secara sadar maupun tidak sadar pasti menggunakan Google untuk mencari berbagai informasi. Yang jadi pertanyaan, apakah bisnis kita atau usaha kita itu sudah ditemukan atau sudah terdaftar, sudah masuk ke listingan Google atau belum? Nah, sekarang kalau saya tanya jualannya si A, misalkan mereknya Cicimori, saya ketik Cicimori di Google, ternyata nggak muncul. Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang semestinya bisa kita cari jawabannya. Nah, digitalisasi bisnis ini sebenarnya perubahan atau adaptasi di mana teknologi digital ini seharusnya mendukung proses bisnis kita. Yang tadinya kita offline menjadi online. Kenapa perlu online? Karena sekarang ya, semua orang itu sudah berubah. Ada namanya customer behavior, kebiasaan berubah. Dulu ada isu ekonomi menurun karena belanja langsung sudah mulai menurun. Padahal tidak terjadi penurunan. Yang terjadi adalah pergeseran pola atau gaya hidup belanja. Yang tadinya belanja ke mall, sekarang orang capek kerja ya sudah, mending sambil main HP, kepoin mantan atau kepoin gebetan, sambil cari-cari produk, misalkan butuh produk apa, nyari di internet, nyari di sosmed, nyari di Google dan sebagainya, baca-baca. Nah, hal itulah yang akhirnya merubah gaya hidup orang, manusia. Otomatis bisnis pun berubah. Mulai dari pesan pesawat, pesan kapal, pesan hotel, dan lain sebagainya, bahkan pesan tiket bioskop, bahkan makanan pun itu sekarang sudah digital. Nah, itulah yang akhirnya mendorong semua pengusaha, semua pemilik usaha, oh memang sudah saatnya berubah. Karena masyarakat sendiri sudah berubah, sudah nyaman belanja online, sudah nyaman beli produk secara online. Jadi kalau kita tidak berubah ya, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita mampu bertahan di tengah gempuran perubahan yang terjadi. Nah, sekarang konsumen kita berubah, tapi kita nggak berubah mengikuti selera pasar, nah yang ada kemungkinan besar kita akan kalah. Dan itu memang sudah dialami oleh banyak pelaku usaha ya, terutama yang terkena atau terdampak pandemi secara langsung. Ketika mereka terpaksa menutup tempatnya, ada kebijakan PSBB, terus ada PPKM, dan lain sebagainya, sementara mereka sudah go digital, produksi masih terus berlanjut, pemasaran masih berlanjut, pemesanan juga masih berlanjut, karena semua sudah beralih secara online, secara digital, di mana pembeli, konsumen, pelanggan itu masih tetap bisa memesan produknya secara online tanpa harus datang langsung ke toko atau usaha yang kita miliki. Nah, kemudian kalau kita ingin melangkah ke sana, kembali ke pertanyaan yang tadi, penting nggak sih buat kita? Yang pertama kita harus berkaca diri dulu, introspeksi diri dulu, istilahnya self-assessment atau mengukur diri. Kira-kira posisi bisnis saya ini sudah layak nggak? Sudah pantas punya website apa enggak? Terlepas dari standarisasi yang ada, sebenarnya ada beberapa pertimbangan kenapa kita perlu website. Padahal sosial media saja cukup mas, saya cukup jualan di Shopee dan sebagainya. Iya, betul. Tapi coba kita periksa kembali, kita ada di posisi mana? Survival. Survival ini contohnya adalah kita nggak punya merek, kita nggak punya brand, kita nggak punya produk. Tapi kita pengen jualan online. Tapi kita pengen punya pendapatan. Ya, kita ada di level survival, di mana biasanya kita menjadi dropshipper atau reseller, di mana kita tidak perlu memproduksi sendiri, barang tinggal ngambil. Nah, di level survival ini, kepemilikan website itu opsional, minimal kita punya HP yang ada pakai datanya, atau bisa numpang wifi di mana itu minimal itu. Yang kedua, akun sosial media. Akun sosial media itu gratis. Nah, kemudian website tidak wajib, tapi opsional. Tapi kalau memang mau cepat, bisa bikin website. Nah, nanti apa pentingnya kita bedah. Nah, di survival ini, karena kita nggak punya produk, nggak punya branding dan sebagainya, sosial media sebenarnya cukup. Tapi kalau punya website, wah itu jauh lebih mantap. Kemudian level selanjutnya adalah sales. Sales ini adalah kita punya merek, kita punya branding. Tapi kita belum laku. Gimana caranya biar laku? Ya kita kenalkan produk kita ke masyarakat umum, ke netizen. Nah, bagaimana caranya? Ya minimal kita terdaftar atau muncul dan ditemukan di dunia maya, di internet. Kita muncul. Soalnya kalau tidak begitu,
ya orang tidak akan tahu brand kita, tidak akan tahu merek kita, tidak akan tahu produk kita. Kemudian levelnya selanjutnya, apakah di sales ini harus punya website? Sama, tidak harus, karena belum punya kewajiban. Cukup di marketplace dulu juga nggak apa-apa. Tapi ketika teman-teman ingin meningkatkan brand awareness agar lebih profesional, ya biar orang semakin kenal, ya punya website itu menjadi pilihan. Kalau levelnya sudah ingin naikin profit, ya kita tidak hanya berhenti punya website sendiri, tapi kita buka cabang di mana saja. Kita lihat tuh Adidas. Adidas punya website sendiri, punya online shop sendiri. Tapi Adidas juga jualan di Shopee Mall, jualan di Lazada, jualan di berbagai macam platform lainnya, bahkan punya Instagram, punya Twitter. Nah, karena apa? Karena ketika goals-nya naikin profit, kita tidak hanya bisa bergantung di tokonya kita sendiri, tapi kita harus buka cabang. Misalkan saya punya butik Cici Mori. Kemudian saya ingin naikin profit, ya sudah saya buka cabang butik Cici Mori di marketplace mana, atau offline-nya itu di mall, misalkan di mall yang terdekat, Galeria Mall, atau kemudian di Malioboro Mall, atau kemudian di Hartono Mall, dan lain sebagainya. Karena kalau keran pendapatannya hanya satu, ya sudah, karena nggak mungkin dalam satu waktu, satu kawasan, satu daerah, pengunjung wilayah Hartono Mall itu tiba-tiba ke Ambaruk Mall. Belum tentu. Jadi masing-masing mall itu punya pangsa pasarnya sendiri, sama halnya dengan masing-masing platform. Ada yang suka belanja di Lazada, ada yang suka belanja di Shopee, ada yang suka belanja di Blibli, dan lain sebagainya. Nah, itulah langkah ketika kita ingin meningkatkan profit. Jadi posisi website itu penting dan suatu keharusan. Karena apa? Ketika kita punya website sendiri, kalau kita numpang di website marketplace yang lainnya itu beda. Trust-nya beda. Nah, nanti kita bedah. Kemudian level tim. Nah, level tim ini sangat perlu. Kita perlu adanya tim yang mengelola website, mengelola marketplace, mengelola aplikasi, atau mengelola aplikasi chatting, dan lain sebagainya yang membuat konten. Nah, ini perlu kita membangun tim. Karena nggak mungkin kita single factor, buka tutup, konfirmasi pesanan di Shopee, Lazada, Bukalapak, website kita, WA bisnis, kemudian Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, nggak mungkin. Kita perlu membangun tim. Nah, di level ini, website itu juga sangat diperlukan, karena menjadi satu pintu pusat informasi resmi. Nah, kemudian sistem. Nah, tersistem ini, di mana kita harus punya website yang memang sudah tersistem. Jadi, website ini memang sudah full fitur. Jadi, tidak hanya bersifat semacam brosur maupun e-katalog, tapi juga bersifat seperti online shop, di mana pelanggan itu tidak hanya bisa melihat-lihat produk, tapi juga bisa memesan dan melakukan transaksi, bahkan hitung ongkir otomatis. Nah, hal ini juga perlu diyakini bersama, bahwa kalau semuanya sudah tersistem, kita nggak akan repot. Nanti kita lihat perbandingannya seperti apa, kalau kita jualan di sosmed, WhatsApp, dan sebagainya. Karena alat tempur pertama jualan UMKM itu minimal punya WhatsApp. Itu dulu. Langkah selanjutnya sosial media. Sosial media sudah cukup, punya website. Nah, itu ada. Jadi tidak. Walaupun saya jualannya jasa website, tapi saya tidak hard selling bahwa wajib. Saya tidak melakukan penggiringan opini. Tapi di sini teman-teman harus paham kebutuhan teman-teman sesuai dengan kondisi bisnisnya teman-teman. Mau santai tapi pasti atau mau cepat. Nah, di situ ada konsekuensinya, ada investasi yang perlu diberikan. Nah, pentingnya website itu apa sih sebenarnya? Yang pertama, membangun identitas branding. Bisa dibayangkan, misalkan di sebuah perusahaan atau UMKM yang sudah bertumbuh, yang sudah punya karyawan banyak tapi tidak punya website. Brandnya ya mungkin stagnan, dia hanya ada di circle-nya itu saja. Tapi orang mencari dia itu susah, informasinya tidak ditemukan di website. Coba bayangkan kalau teman-teman tahu sebuah BUMN nggak punya website, bagaimana kita bisa mencari informasi BUMN itu sendiri? KAI, dulu KAI itu nggak punya namanya aplikasi KAI Akses, tapi gara-gara tiba-tiba ada tiket.com, ada Traveloka, akhirnya KAI membuat aplikasi KAI Akses. Padahal tiket kereta api bisa dipesan di mana saja sekarang platformnya. Nah, kemudian ketika kita sudah punya branding, coba bayangkan, sekelas Telkomsel nggak punya website, sekelas BRI nggak punya website. Pernah nggak teman-teman dapat SMS dan lain sebagainya
yang selamat Anda menang dari BRI Blogspot. Percaya nggak? Pasti nggak percaya. Masa sekelas BRI pakainya Blogspot? Nah itu dia pentingnya website yang profesional. Itu harus punya domain mandiri. Nah, domain itu apa? Domain itu penamaan website. Ada .com, .org, .id, .co.id. Itu apa sih, Mas? Jadi itu pengalamatan agar memudahkan identifikasi website itu apa, untuk apa. Jadi kalau .com itu singkatan dari company. Jadi kalau ada website beralamat .com, berarti memang itu tujuannya untuk komersil. Nah, kemudian kalau ORG itu organisasi. Kok kadang ada .id, .orid, .schid. Itu untuk membedakan di mana negaranya itu berada. Misalkan tokopedia.co.id. Berarti itu komersil dan dia ada di Indonesia. Nah, makanya Google pun sekarang membeli semua domain. Ada Google Co.id, Google MY, dan lain sebagainya. Karena apa? Untuk menghindari orang menggunakan nama Google, kemudian memalsukan alamatnya. Nah, berarti kita harus beli seluruh? Enggak. Tergantung, misalkan kita di Indonesia. Minimal kita punya .com, kalau memang pangsa pasarnya internasional. Kalau misalkan pangsa pasarnya lokal, ya minimal ID. Terus kalau misalkan organisasi ORG bisa, atau or.id juga bisa. Nah, itulah di mana kita bisa membangun kepercayaan. Karena secara psikologis, manusia itu lebih percaya kalau bisa melihat informasi yang terpusat dan informasinya itu resmi, apalagi sudah dilampiri dengan visualisasi seperti foto maupun video. Nanti saya tampilkan contoh-contoh website yang seperti apa. Nah, kemudian membangun persepsi. Nah, bagaimana orang mengenal produk kita kalau kita tidak mengedukasinya? Lewat sosial media, Mas. Oke. Tapi sosial media itu kan informasinya terbatas. Instagram itu fokusnya hanya di foto dan caption. Captionnya sendiri ada batas maksimalnya. Termasuk Facebook. Dan di sisi lain, sosial media itu bukan tempat untuk membaca informasi. Apalagi informasinya terlalu lengkap dan padat. Sosial media itu sebenarnya fokus untuk media interaksi. Informasinya singkat, jelas, dan padat. Tapi informasi resmi dan detail itu baiknya ditampilkan di website resmi kita. Contohnya, kita bisa membangun persepsi dengan membuat blog atau artikel khusus tentang produk-produk kita. Apa sih produk-produk kita itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian otomatis itu akan meningkatkan rate penjualan. Orang semakin percaya, wah ini udah punya website resminya, berarti memang produk ini real ada. Karena jarang banget ya, teman-teman pasti sering melihat broadcast link-link yang hoax ya, yang phishing ya, dia bagi-bagi pulsa, terus dan lain sebagainya. Nah itu ternyata ya bohongan, website-website tipu-tipu gitu kan. Karena linknya tidak resmi, tidak pakai .com, tidak pakai co.id, tidak pakai dan lain sebagainya. Nah itu biasanya pakai domain-domain yang gratis, blogspot dan lain sebagainya. Nah bedanya apa sih, Mas? Nah kalau teman-teman menggunakan website-website seperti itu, alamat-alamatnya itu teman-teman tidak ada di domain utama. Domain utama ini adalah misalkan berdigital.com. Tapi kalau facebook.com/berdigital, berarti berdigital itu numpang di Facebook. Yang naik itu pencariannya ya Facebook. Trafficnya yang muncul di Facebook. Traffic pertama. Nah, tapi kalau kita langsung nembak ke berdigital.com, ya sudah itu yang masuk di situ berdigital saja. Sehingga rate penjualan bisa naik. Karena apa? Coba kalau misalkan teman-teman punya toko, misalkan toko baju, cicimori.com sama cicimori misalkan ditaruh di Shopee. Kalau misalkan ditaruh di Shopee, itu tantangannya adalah orang yang belum kenal cicimori, dia pasti akan mencari dengan kata kunci fashion murah, misalkan Jogja. Yang muncul pasti tidak hanya cicimori, dan belum tentu cicimori muncul di paling atas, karena ada ribuan toko online yang mendaftar di Shopee. Sama halnya kalau cicimori punya butik sendiri sama buka butik di mall. Di mall itu ada berapa lantai, ada berapa butik di masing-masing lantai. Misalkan Cicimori ternyata punya butik di lantai 3, ternyata di butik 2 sudah dihadang sama H&M. Kemudian di butik di lantai berapa sudah dihadang oleh butik-butik lainnya. Nah, itu seperti itu. Sama halnya ketika kita ke pasar Beringharjo, biasanya satu tempat itu misalkan jual batik-batik semua. Nah, itulah kelemahannya marketplace. Tapi kalau kita punya butik sendiri, website sendiri,
tidak ada kompetitor lain, tidak ada pesaing lain, yang ada hanya produk kita. Mereka, konsumen kita hanya bisa memilih produk-produk kita. Contohnya, Sakola. Pasti pernah dengar ya, Sakola, DIY, Joli. Nah, mereka punya toko sendiri. Nah, terus yang terbaru ini Fashion Story kalau nggak salah ya. Fashion Story. Itu mereka sudah buka berapa cabang. Mereka ya produknya mereka sendiri, walaupun mereka tidak produksi. Walaupun mungkin mereka ngambil dari konveksi dan lain sebagainya. Tapi mereka punya satu brand, satu tempat yang khusus milik mereka sendiri, butik mereka sendiri. Nah, kelebihannya di peningkatan rate penjualan. Nanti adanya loyal customer. Kok bisa loyal ya? Karena mereka sudah merasakan, wah belanja online di website ini produknya bagus, menarik, informasinya bagus, dan lain sebagainya. Mereka akan menjadi loyal dan pasti akan merekomendasikan. Karena mereka tidak terdistraksi. Coba kalau teman-teman buka di Shopee, nyari produk apa, pasti di sebelah kanan, terus di sebelah bawah, itu pasti ada rekomendasi produk serupa, produk lainnya. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau hanya di tokonya kita, tidak ada seperti itu. Yang ada ya rekomendasi produk kita yang lain, bukan produknya orang lain. Nah, sebelum membangun website, ada hal-hal yang harus kita pahami bersama. Jadi, prosesnya itu yang penting kita tahu dulu, jenis dan kategori produk kita itu apa. Barang, jasa, kapasitas produksinya bagaimana, varian produknya seperti apa. Mas, saya jualan potong rambut, bisa nggak? Bisa, bikin websitenya. Mas, produk saya jasa, fotokopi, bisa nggak? Bisa. Mas, produk saya ikan, bikin websitenya, bisa. Nah, ketika kita sudah tahu produk kita apa, jenisnya apa, padat, cair, jasa, atau barang, customer good, dan lain sebagainya. Nah, itu akan membantu kita untuk membuat website yang sesuai. Karena tidak semua website itu sama. Nah, website itu beda-beda. Nah, kemudian apakah sudah punya merek? Kalau sudah punya merek, misalkan mereknya Cicimori, produknya kategorinya fashion. Ya jangan bikin website dengan alamat fashion.com, tapi buatlah website cicimori.com atau Cicimori Fashion yang diangkat brandnya. Pertamina membuat website pertamina.com, pertamina.co.id, bukan bensin.com, bukan pertamax.com. Yang dibuat websitenya adalah nama perusahaannya, nama usahanya, bukan nama produknya. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian sudah punya logo apa belum? Nah, logo ini menjadi tolak ukur nanti website akan dikembangkan seperti apa ciri khasnya. Coba teman-teman lihat websitenya Pertamina. Itu pasti mengikuti warna dasar logonya. Coba lihat websitenya Telkomsel. Pasti mengikuti warna dasar Telkomselnya. Nah, begitu juga website saya mengikuti logonya saya dan lain sebagainya. Shopee logonya oranye, websitenya oranye. Nah, Lazada dan lain sebagainya itu seperti itu. Karena ketika kita sudah punya ciri khas, orang pasti secara alam bawah sadar mengenal produk kita itu menghafalkannya lebih mudah. Jadi nggak repot, nggak susah. Jangan sampai kita bikin website tapi warnanya berbeda dengan brand kita, logo kita. Misalkan logo kita warnanya pink ya, tapi websitenya warnanya kuning. Nah, itu brand kita tidak akan susah dikenal, tidak punya ciri khas dan karakter. Nah, itu yang katanya dengan warnanya. Kemudian bagaimana mengenalkan produknya? Mas, produk saya itu misterius atau elegan atau resmi atau formal. Ya websitenya harus yang formal, yang resmi, yang elegan. Websitenya jangan yang banyak animasinya, mouse-nya, kursornya yang kayak zaman Blogspot sama zaman sebelum blog apa ya? Sebelum Facebook itu Friendster itu kan banyak widget sama lainnya itu kembang-kembang dan sebagainya. Jangan seperti itu. Karena sekarang karakternya desain itu tampilannya flat, terus kemudian efisien, terus kemudian bersih dan intuitif. Nanti saya tampilkan contoh-contohnya. Nah, kemudian prinsip-prinsip pengembangan website yang pertama adalah tadi kan sudah ditentukan sesuai dengan bisnis kita. Alamatnya apa, judul webnya apa. Misalkan kamanse.org, itu bisa. Tapi kalau misalkan dipanjangin kamanse, Absindo dan lain sebagainya, nah itu susah. Kenapa seperti itu? Karena gini, alamat website itu maksimal itu 3 suku kata. Tapi kok berdigital panjang? Berdigital 4 suku kata, Mas.
Ya karena memang brandnya berdigital. Nah, tapi kalau minimal idealnya itu 3 suku kata. Karena itu memudahkan orang untuk mengingat. Dan orang yang namanya akses website itu kan harus mengetik ya, menginput alamatnya dulu. Kalau kepanjangan itu akan membuat menghabiskan waktu pengunjung. Dari user experience-nya aja sudah males sih gitu kan. Nah, alamat itu kalau bisa singkat. Yang pertama itu diutamakan nama brandnya. Terus kemudian kalau mau lebih spesifik, brand plus lokasi. Misalkan Kamanse Jogja. Atau misalkan brand plus produknya, Kamanse Fashion, Kamanse Food, Kamanse apa itu. Nah, itu bisa diikuti seperti itu. Nah, tapi yang paling penting itu nomor 1 brandnya dulu. Kemudian desainnya seperti apa. Nah, desain ini adalah tampilan website. Tampilan website sekarang sudah terstandarisasi semua yang modern. Biasanya ada header image, welcome atau ucapan greeting itu kan selamat datang, terus kemudian baru tentang dan sebagainya. Nah, nanti di situ ada rancangan arsitekturnya. Nah, harapannya 1 kali membuat website. Kalau dulu itu kan teknologi website itu kalau mau lihat website apa, lihatnya pakai Symbian, itu harus ngetik WAP. Jadi ada 2 versi. Website versi desktop, versi mobile. Nah, kalau sekarang ada namanya teknologi responsive web design. Jadi website apapun dimanapun itu dikembangkan, itu mau dilihat lewat HP, tablet, itu ukurannya bisa menyesuaikan. Nanti saya tunjukkan. Atau langsung saya tunjukkan aja ya. Jadi contohnya saya mau coba akses website. Misalkan nih, berdigital.com ya. Jadi website berdigital.com ini secara tampilan ini saya sebut intuitif. Karena apa? Intuitif di sini yaitu membantu tampilannya itu tidak kasar. Jadi ada efek-efek animasinya, scroll ke atas, scroll ke bawah, itu ada efek-efeknya. Terus kemudian kita bisa, yang paling kanan user experience, orang kan udah capek scroll ke bawah nih. Kanan bawah ini sudah ada auto scroll. Terus menunya ini tidak hilang, tidak tenggelam. Ini bisa menjadi contoh. Terus kemudian kalau dilihat lewat HP bagaimana, Mas? Nah, ini kalau ngetesnya, misalkan ini saya lihat pakai HP Galaxy S5. Nah, tampilannya itu seperti ini websitenya. Jadi dia tidak hilang atau ukurannya menyesuaikan. Atau contoh lain deh. Saya coba websitenya klien saya, elorafilms.id. Nah, dia nama brandnya Elora Films karena dia ini ya production house. Dia memproduksi film-film karya-karya baik nasional maupun internasional. Nah, ini intuitif ini. Menunya tidak menghilang, bisa dilihat pergerakannya animatif. Kanan kirinya, perpindahan gambarnya. Jadi kelihatan smooth, halus. Ini mau lihat ini blognya, ini buku tamunya, ini lokasi bisnisnya. Seperti biasa tadi kanan bawah pasti saya sediakan auto scroll ke atas. Nah, ini menu-menunya intuitif, diklik itu smooth, lari ke informasi yang dibutuhkan. Jadi tidak kebanyakan menu, tidak kebanyakan submenu, tapi informasi-informasi yang ditampilkan adalah informasi yang penting. Nah, inilah standarisasi website. User interface experience-nya nyaman. Nah, tadi ketika kita loading, ini cepat banget. Karena ada standar kecepatan loading website. Kalau di materi Google Gapura Digital, itu kalau sudah di lebih dari 5 detik, itu sudah dianggap website sudah jelek. Nah, itu contoh, ini contoh website yang bisa dikatakan desain website UX-nya menarik. Nah, fitur website. Nah, fitur ini nanti ditentukan. Oh, websitenya apa, Mas? Company profile. Ya sudah, informasinya ya tentang company profile. Servisnya apa? Oh, ternyata produk atau layanannya ya bikin video produksi, bikin brand komersial video, bikin video dokumentari. Terus tentangnya apa? Nah, di sini penjelasan singkat nih profil. Oh, Elora itu apa sih? Oh, ternyata pemiliknya ini, berdiri di sini dan lain sebagainya. Karya-karyanya apa? Portofolionya apa? Oh, pernah bikin film, pernah bikin project ini, iklan. Terus kemudian scroll lagi ada testimoni enggak? Oh, ternyata ada testimoni. Ada daftar klien, oh pernah jadi kliennya BI, pernah garap produknya iklannya Honda, bahkan Kemendikbud,
dan lain sebagainya, UGM. Nah, kemudian ada blognya. Blognya apa itu tadi? Yaitu blog ini adalah salah satu contoh untuk membangun persepsi. Nah, kemudian ini ada kontaknya. Nah, di sini adalah beberapa contoh website yang fiturnya menyesuaikan dengan kebutuhannya. Isinya yaitu tadi, contoh foto produk, contoh keterangan produk, dan lain sebagainya. Ini yang perlu dipahami bersama. Nah, selanjutnya, proses kreatif pengembangan website. Kadang kan Mas, kok websitenya mahal sih? Karena di sini ada proses pengembangan atau proses kreatif yang harus kita apresiasi. Yang pertama itu harus riset dulu. Biasanya kita akan tanya dulu, produknya apa, untuk apa, terus maunya seperti apa, fiturnya apa saja. Mas, website saya jualan sayur-sayuran, kalau bisa semua orang bisa belanja melalui website saya. Terus kalau bisa di situ nanti ada otomatis hitung ongkirnya, sudah otomatis terhubung dengan Gojek, jadi saya nggak perlu punya kurir. Nanti tinggal Gojek ngambilin dan sebagainya kalau sudah bayar. Nah, setelah riset kemudian direncanakan. Nah, di perencanaan ini tentunya kita harus paham hulu hilirnya itu bagaimana. Perlu ada project manager, perlu ada sistem analis yang nanti akan membuat rancangan atau melakukan perencanaan. Ini loh, biaya websitenya seperti ini, arsitekturnya ini melibatkan sekian banyak orang. Nah, hal-hal inilah yang perlu dipahami bersama. Kalau misalkan kita tidak bisa merencanakan website, jadi perencanaan ini hampir sama kayak draft ya. Jadi kayak konsep. Kemudian perancangan. Rancangan ini hampir sama kayak teman-teman misalkan mau ini ya, mau bikin rumah lewat jasa arsitektur. Nah, di sini ada arsitektur websitenya. Kita tahu tampilannya seperti apa, rancangannya seperti apa, menu-menunya seperti apa. Nanti ada di sini. User journey-nya bagaimana. Pertama pengunjung datang ngetik berdigital.com itu nanti apa Mas yang muncul. Pertama ngetik kamanse.org itu apa yang muncul. Nah, di sini perlu ada rancangan. Setelah rancangan baru pengembangan. Nah, ini tergantung websitenya ya. Pengembangan website itu kan sekarang teknologinya macam-macam. Kalau setahu saya itu ada dua, ada CMS, ada native. CMS itu adalah pengembangan website kita menggunakan template-template. Biasanya kalau teman-teman lihat kok Mas ada website murah Mas yang per bulan cuma 100.000, per tahun cuma 500.000, itu biasanya pakai CMS dan tidak menggunakan domain utama. Maksudnya apa? Domain utama itu kan biasanya kan tadi blogspot.com, berdigital.com. Tapi kalau yang tidak domain utama, misalkan ada beberapa branding yang dia nanti belakangnya apa, kita menjadi subdomain. Nah, contoh nyatanya teman-teman bikin website pakai Google Site atau pakai Blogspot atau pakai WordPress atau kemudian ada lagi yang biasanya itu dipakai. Nah, ada namanya business.site. Itu punya Google juga. Jadi kalau teman-teman punya Google My Business bisa bikin website dalam waktu 2 menit tapi alamatnya panjang. Jadi cicimori.business.site. Nah, itu kan kepanjangan. Tapi kalau yang resmi yang enggak kepanjangan cicimori.com, cicimori.id. Nah, kemudian dalam proses pengembangannya ini ketika CMS itu bisa lebih murah dan lebih cepat. Tapi ketika natif, yaitu dari scratch, dari nol, itu biasanya cukup lama, tapi lebih customize. Kalau tadi menggunakan CMS, itu template-nya sama semua. Jadi bisa aja teman-teman mirip kayak beli rumah, tapi rumahnya di komplek perumahan. Nah, kalau komplek perumahan itu kan kadang desainnya sama semua. Beda kalau teman-teman beli tanah sendiri, bangun rumah sendiri pakai jasa arsitektur sendiri. Nah, seperti contohnya kayak Raditya Dika bikin rumah, itu kan rumahnya konsepnya dia, kebutuhannya dia, desainnya dia sendiri. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman membangun website dengan natif maupun dengan CMS, kalau CMS itu template-nya itu biasanya untuk sejuta umat, kalau natif itu biasanya bisa customize. Nah, itu nanti tergantung mau yang seperti apa. Nah, kemudian kalau yang melibatkan CMS itu biasanya orangnya cuma sedikit. Jadi kalau misalkan yang natif, fiturnya misalkan macam-macam, Mas saya mau bikin website kayak GoFood.
Karena produk saya makanan, saya sudah punya kurir sendiri. Jadi orang masuk ke website saya itu cuma ada makanan saya yang saya produksi, tapi saya punya kurir. Jadi kalau pesan nanti yang antar kurir saya bisa dilihat, dilacak sama kayak GoFood. Tapi khusus produk saya bisa. Nah itu nanti harus natif. Nah di mana nanti di situ ada pilih menu dan lain sebagainya. Nah kemudian tim pengembangnya ada berapa? Minimal 3 sampai maksimal 8. 8 itu ada apa saja? Project manager, terus UI UX designer, terus kemudian ada front end developer, back end developer, kemudian ada database engineer, kemudian ada security, kemudian juga ada tester. Nah, 6 ini yang fokus untuk 7 ini yang fokus pengembangan. Nanti kalau misalkan ditambahin lagi ada pengiklan nggak? Kenapa perlu? Nanti tak sampaikan kenapa perlu diiklankan. Nah, ini minimal kalau mau membuat produk minimal melibatkan 7 orang. Project manager, ya dia itu tadi. Dia membuat timeline, jadwal. Oh, ternyata kalau bangun rumah itu butuh waktu 6 bulan. Nah, nanti dia ngerancang anggarannya segini, ini biaya pengembangannya. Terus kemudian ada tadi front end. Front end itu yang UI UX designer itu yang membuat tampilannya, desainnya. Di mana pengunjung tuh kalau datang tuh lihat tampilannya seperti itu. Nah, front end itu menerjemahkan tampilan dalam bentuk shortcode, dalam bentuk kode-kode. Nah, kemudian ada back end. Back end itu fokus untuk memfungsikan. Jadi kalau tadi ada menu tentang diklik itu larinya kemana, terus kemudian ada submit buku tamu itu larinya kemana, ada fungsi apa, create, read, update, delete itu yang bertugas adalah back end developer. Kemudian ada database engineer. Nah, dia yang membuat tempat-tempatnya. Jadi kan tadi ada proses input, proses, dan output. Nah, itu perlu ada tempatnya. Di mana sih saya harus naruh tulisan ini, naruh logo ini, naruh blog. Nah, itu nanti harus dibangun database-nya. Galeri ditaruh di mana? Itu database engineer. Security, ngecek aman apa enggak, bisa dibobol apa enggak, hackernya bagaimana, bisa disebut virus apa enggak. Nah, kemudian ada tester itu ngetes. Diklik jalan enggak, lancar enggak, terus kecepatannya bagaimana, dan sebagainya. Terus kemudian advertiser, nanti itu saya jelaskan setelah publikasi. Nah, website ini contoh website yang belum jadi. Saya ada klien Bea Cukai Magelang. Nah, ini websitenya belum jadi. Kenapa saya katakan belum layak publish? Karena kontennya belum rapi, belum terisi semua. Jadi kalau misalkan website itu sudah ready, baru bisa dipromosikan, baru bisa dipublish. Kalau belum, berarti ibaratnya itu kayak bangunan. Sudah jadi tapi belum ada isinya, belum bisa dipakai, terus kemudian ini hanya bisa dilihat apa adanya gitu. Jadi ibarat kayak bangun rumah, rumahnya tuh masih kosongan. Jadi websitenya masih kayak gini, fotonya masih kosong, recent comment, terus ini bahasanya masih pakai bahasa Latin, template, lorem ipsum, dan lain sebagainya. Nah, ini belum lengkap. Ini website setengah jadi. Nah, ketika masuk tahapan publikasi, itu semua konten harus sudah siap. Ini diklik-klik ini sudah harusnya berjalan. Ini kan diklik masih belum, larinya kemana-mana. Saya mau ngeklik ini, nanti larinya kemana. Nah, itu masih belum. Ini masih belum publish. Nah, yang sudah publish itu seperti apa? Contohnya, ini ada websitenya Bea Cukai juga. Jadi Bea Cukai Borongan bikin website utama buat profil Bea Cukainya, terus buat sistemnya ini ada sistem namanya Silat BKC, informasi laporan masyarakat. Kalau di DIY namanya e-lapor DIY. Nah, di sini ada menu peraturan, terus kemudian ada contoh, kemudian ada melapor, cek, dan sebagainya, lari ke WhatsApp. Nah, ini adalah contoh website yang sudah ready to use. Jadi sudah layak dipublikasikan, diumumkan. Nah, ini kalau misalkan diklik, larinya jelas kemana. Nah, ini semua fungsi-fungsinya sudah berjalan, mau registrasi, mau login, itu semua sudah ada. Nah, ini hanya contoh website ready use sama website yang belum siap publish. Nah, bagaimana website itu dikatakan sudah siap publish?
isinya sudah lengkap. Menunya diklik-klik itu sudah jalan semua. Tapi kalau yang ini kan mau klik sejarah, ini nggak muncul apa-apa. Sejarah informasinya masih kosong. Diklik visi misi informasinya masih kosong. Nah, jadi harus lengkap. Kemudian kalau sudah lengkap, baru didaftarkan ke mesin pencari, ke Google, agar terindeks, agar terlacak. Nah, ibaratnya kayak kita punya warung, kalau warungnya baru bangunannya saja, belum ada etalasenya, belum ada buku menunya, belum ada spanduknya, orang nggak tahu kalau itu adalah warung makan gitu. Nah, kemudian yang terakhir iklan, mengiklankan. Sama tadi, teman-teman bikin website itu, masa sudah bikin website kok nggak ada yang beli produk saya, nggak ada yang tahu saya loh. Website itu kan ibarat dunia nyata yang digital, yang maya. Jadi sama aja ketika kita bikin warung di dunia nyata, sama dengan bikin warung online. Kalau warung di dunia nyata, kita sudah bikin warung nih, tapi nggak masang spanduk, nggak nyebar brosur. Orang nggak akan tahu kalau kita bikin warung. Sama halnya kalau kita di dunia maya, kita bikin Instagram, kita bikin sosmed, bikin website. Orang nggak akan tahu kalau orang punya website. Saya yakin teman-teman di sini pasti sebagian besar nggak tahu kalau usaha saya berdigital dan punya website berdigital.com. Karena apa? Karena saya tidak mengiklankan, tidak mempromosikan, tidak memperkenalkan. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa kalau sudah punya website, ternyata langsung laku, tidak. Nah, itu pernah saya alami. Saya ketemu dengan klien, dia marah-marah, masa sudah bayar mahal-mahal sekian bikin website kok pendapatannya gitu-gitu aja loh, Pak. Bapak belum mengiklankan, ada anggaran iklan apa tidak, Pak? Gitu. Minimal produk Bapak ditemukan. Jadi ketika dia nyebar broadcast lewat grup-grup WA, ada alamat websitenya. Jadi orang bisa melihat e-katalognya, orang bisa melihat brosur online-nya. Jadi di sana brosur online itu kan 24 jam, bisa diakses kapanpun. Jadi tidak perlu nunggu saya, orang bisa ngeklik berdigital.com. Nah, minimal orang bisa menemukan produk kita di dunia maya, walaupun tidak kita pasarkan atau tidak kita umumkan. Nah, tapi ketika orang mau mencari validasi, Mas Baihaqi itu apa sih, orangnya kayak apa? Cari di Google. Oh, ternyata ditemukanlah website pribadinya. Misalkan ini saya coba tampilkan website pribadi saya. Baihaqi.id new. Nah, orang akan menemukan profil saya itu di website pribadi saya. Kenapa saya harus bikin website pribadi? Karena dengan memiliki website pribadi, saya bisa memberikan informasi-informasi resmi tentang diri saya. Oh, personal branding saya itu seperti ini. Saya ngelayanin ini dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan saya tidak punya seperti ini, bisa aja ada orang lain bikin artikel membangun persepsi tentang saya. Tapi saya bisa membangun persepsi tentang diri saya. Saya itu siapa? Terus apa yang bisa saya layani? Oh, ternyata saya bisa coaching, bisa mentoring, dan lain sebagainya. Terus saya ngapain aja sih? Oh, saya punya event tanggal sekian, tanggal sekian. Saya bikin laporan jurnalisme tentang kegiatan saya. Nah, ini membangun persepsi. Jadi kalau misalkan kadang kalau misalkan dari panitia, Mas, minta profilnya, bisa akses ke website saya, silahkan download. Di sini ada menu download CV. Nah, di situ nanti bisa download kurikulum vitae saya. Terus di sini ada WhatsApp, arahnya nanti ke admin, ada sosial media saya yang resmi. Karena ini perlu, kenapa? Sekelas Pertamina aja pasti ada website cloningan, ada sosial media palsu yang ngaku-ngaku Pertamina. Nah, saya sudah mengalami itu. Jadi ada beberapa pihak yang membuat IG palsu saya, kemudian menjelek-jelekkan saya, tapi karena saya punya informasi resmi ya, orang bisa memfilter itu gitu. Jadi kita sudah punya disclaimer, oh itu IG palsu, hater saya atau apa gitu kan. Nah, itu bisa kita klarifikasi dengan menunjukkan ini loh sosial media resmi kita. Itu yang terjadi juga dengan kasus-kasus yang kemarin ada akun palsu atas nama cewek posting video membakar kitab suci. Nah, ternyata setelah ditelusuri, akun palsu cewek itu pemiliknya adalah laki-laki. Dan laki-laki itu ternyata si mantannya si cewek itu. Nah, jadi dengan adanya kita punya official website tentang produk kita, kalau ada yang menggunakan nama brand kita bisa disclaimer. Kita bisa jangan percaya, kita bisa membuat klarifikasi. Jadi kita tidak akan disalahkan 100%. Karena kan kadang orang rasanya, loh saya dapat informasi atas nama jenengan ini loh. Itu bukan saya, punya saya itu yang resmi di sini, di sini, di sini. Nah, itu beberapa hal yang perlu
pahami bersama. Terus jenis website itu apa aja sih dalam e-commerce? Landing page. Nah, bedanya apa nih? Landing page itu mirip brosur online. Informasinya statis, nggak perlu admin. Sekali bikin udah selesai, udah nggak perlu bikin-bikin lagi, nggak perlu repot update konten. Isinya apa aja, Mas? Nanti kita bedah. Standar landing page itu isinya apa aja. Jadi kayak misalkan nanti kita studi kasus ya. Misalkan nih prakteknya, saya mau ngerancangin konsep website buat Kamanse nih. Nanti Kamanse itu idealnya fiturnya apa, websitenya isinya apa gitu. Nah, kemudian weblog site. Weblog site ini lebih dinamis karena ada fitur-fitur. Jadi kayak tadi tuh ada company profile punya Elora, punya Bea Cukai, itu masuknya kategori weblog site karena di situ ada artikel yang harus diupdate, ada konten portofolio yang harus diupdate. Website saya yang company profile juga seperti itu. Nah, kemudian online shop web. Nah, ini contoh online shop web ini ada dari, kalau ini Kota Gede, terus ini ada Bantul, Indori Sakti. Ini contohnya. Oh ya, ini ada contoh landing page. Jadi landing page itu sebenarnya informasinya statis. Jadi informasinya kadang hanya digunakan untuk mempromosikan suatu event atau suatu produk yang produknya itu cukup satu atau jasa. Jadi dia tidak update apa-apa, nggak perlu update artikel. Nah, ini TikTok bikin landing page, tapi dia tidak pakai domain resminya. Dia menginduk di platform splashthat.com. Ini kan kepanjangan, tapi ini menghemat biaya. Jadi TikTok bikin iklan yang kaitannya dengan ini ya, eventnya dia, mega sales. Jadi dia bikin ini ya, kalau IDEA itu Asosiasi E-commerce Indonesia itu bikin Harbolnas, tapi TikTok bikin sendiri, namanya Mega Sales, di mana bisa ikut kegiatan ini, agendanya apa aja, narasumbernya siapa aja. Nah, di sini dia tinggal reservasi. Ini kan kalau udah close ya, jadi nggak bisa diklik. Ini landing page, informasinya cuma ini doang. Jadi tidak wajib ada menunya, informasinya singkat, dan ini nggak perlu dirubah-rubah. Nah, tapi kalau yang tadi kaitannya dengan online shop, ini biasanya minimal ada e-katalognya. Nah, e-katalog ini dia bisa lihat produk-produknya ada apa aja. Nah, misalkan kita klik more product. Nah, ini online shop. Di sini kita bisa lihat, oh produknya ada banyak banget nih. Ada halaman 1, 2, 3, seterusnya. Terus kita juga bisa melihatkan berdasarkan kategori. Misalkan di sini ada kategori apa aja. Nah, ini bisa lihat listingnya. Nah, ini contoh website yang sifatnya online shop, di mana di situ harus ada fitur e-katalognya. Nah, kemudian yang lebih canggih lagi di online shop itu ada fitur keranjang belanja. Setelah keranjang belanja, ada hitung ongkir otomatis. Nah, itu yang tadi, kelebihannya punya website. Nah, sekarang gini ya, teman-teman jualannya di Instagram. Tiba-tiba ada yang komen, harganya berapa ses? Padahal di caption ada. Keterangannya udah jelas. Tapi kan yang namanya caption Instagram itu kan nggak rapi, langsung ke bawah semua. Terus kemudian tiba-tiba tanya, ongkirnya berapa? Nah, di sini teman-teman pasti repot, harus nyari ongkirnya. Jawab dulu, alamatnya di mana? Nah, ketika balasnya lama nih yang komen, oh 1 jam kemudian, saya dari Brebes. Oke, saya cek ongkirnya nih, pakai aplikasi pihak ketiga. Misalkan Roja Ongkir atau apapun itu, cek ongkir, kemudian dilihat, oh ternyata Jogja Brebes ongkirnya sekian. Ongkirnya sekian ses gitu. Jadinya pesen yang mana? Balasnya lama lagi. 5 jam kemudian baru dibalas. Oke Kak, cuma nanya doang. Nah, capeknya di situ. Tapi kalau jualan di online shop, itu biasanya kalau fiturnya sudah lengkap, tampilannya tuh enak. Di sini sudah kelihatan harganya berapa, terus ada keranjang belanja, spesifikasinya bagaimana, dan itu nanti sudah otomatis hitung ongkir. Kemudian pembayarannya pun enak. Nah, kalau misalkan di Instagram atau sosial media kan pasti nanya, tata cara pemesanannya bagaimana? Kita harus bikin format tata cara pemesanan. Isi nama, alamat, nomor telepon, kode produk, terus kita ngitung dulu, itu kelamaan. Nah, tapi kalau kita punya fitur ini, sudah hitung ongkir otomatis, ketika dia check out, masuk ke bagian pembayaran atau pemilihan logistik, pengirimannya pakai apa, itu lebih simpel, efisien, efektif.
Lalu di kita kan nanti kita harus bikin SOP dulu nih kalau jualan di sosial media. Pemesanan hanya melalui PT Pos, barang sampainya sekian hari dan sebagainya. Nah, kalau tidak disampaikan seperti itu, kerentanan miskomunikasi dengan konsumen sering terjadi. Dan kadang konsumen yang nggak sabaran, nyari tempat lain lah yang responnya cepat. Padahal dia sendiri slow respon gitu. Nah, asiknya seperti itu. Nah, kalau marketplace, bedanya dengan online shop, ya kayak tadi. Online shop itu kayak butik, kalau marketplace itu kayak mall, kayak pasar. Di sana banyak produk kompetitor. Dan yang terkenal ya marketplace-nya, bukan brand-nya kita, produknya kita. Kita kalau mau tumbuh, mau dikenal, mau dikenang, ya kita punya brand website sendiri. Kalau enggak, ya kita nggak bakal dikenal. Jadi yang terkenal Shopee-nya, produk kita tenggelam. Mana ada yang tahu Cicimori? Tapi Cicimori punya website, sering iklan, dan kemudian dia bisa membangun brand-nya, produknya berkualitas, layanan digitalnya oke, otomatis ya dia yang akan dikenal. Nah, kemudian kita bakal rebutan data customer. Ada sharing. Ya, jadi data kita itu nggak jadi rahasia kita. Marketplace yang memegang data konsumen kita. Suatu ketika kita melanggar peraturannya si marketplace, ya sudah, toko kita di-banned, di-block. Kita nggak punya database, nggak punya backup-nya. Nah, kemudian itulah kelemahannya. Jadi data customer kita nggak punya data loyal customer. Bisa aja suatu ketika nih, kita jualannya Cicimori Fashion. Oke, tahun pertama nyaman. Tapi tiba-tiba 2019 ada pesaing baru, harganya lebih murah dan sebagainya. Customer kita nggak loyal ke kita. Karena ketika mengakses produk kita, dia akan melihat produk kompetitor lain. Nah, dia lari ke kompetitor lain. Nah, ini kelebihan e-commerce web landing page. Pembuatannya cepat, biayanya murah, bahkan ada yang gratis. Isinya e-katalog sederhana, terus kemudian cocok untuk usaha jasa yang maupun profil usahanya sederhana. Nah, jadi Mas, kalau website restoran bagusnya bagaimana? Tergantung, mau melayani delivery order, mau melayani pesanan dalam bentuk paket, misalkan cateringan, atau mungkin melayani reservasi, harus booking dulu. Nah, itu nanti fiturnya bisa dilengkapi seperti itu. Nah, ini konten web landing page itu isinya apa sih, Mas? Minimal tentang, terus kedua layanan dan kelebihannya apa. Terus fitur atau produknya apa, mitranya siapa, terus testimoninya apa, kontaknya apa. Ibaratnya kayak tadi tuh company profile, tapi fitur blognya dihilangkan. Jadi kita nggak perlu sedia admin untuk mengembang, untuk standby sehari bikin satu artikel dan sebagainya, nggak perlu. Kalau landing page itu mirip brosur tapi di online kan. Nanti tinggal dihubungkan ke kontak atau buku tamu atau call to action biar menghubungi kontak kita langsung. Cuman kelemahannya landing page itu tidak ada transaksi otomatis. Tapi kalau sekarang kan sudah serba maju tuh, ada pihak ketiga, ada platform namanya order online. Jadi kita nggak perlu, tapi harus berbayar itu. Yang gratis cuma berapa, nah, itu bisa kita hubungkan ke sana. Nah, kemudian web marketplace itu kelebihannya itu aman dan fitur lengkap. Biasanya ada layanan gratis hitung ongkir. Pembayarannya juga mudah. Nah, itu otomatis semua. Nah, ini cocok untuk yang produknya retail. Nah, ini untuk landing page, yaitu seperti tadi, informasi usaha produk, layanan produk, keterangan produk, terus kontak, itu informasinya dibuat sederhana. Nah, ini kita coba praktek ya. Kira-kira kalau mau bikin Kamanse itu, misalkan nih, studi kasusnya adalah program Kamanse. Coba teman-teman silahkan deskripsikan kira-kira fitur apa aja sih, menu-menu apa aja yang harusnya ada di Kamanse. Saya beri waktu mungkin 1 menit aja ya. Cukup ya? 1 menit apa 2 menit nih? Apa 5 menit? Saya juga mau coba merancang ini. Saya merancang ya, Kamanse misalkan .org. Ya, 1 menit Pak. Oke, like. Monggo teman-teman juga ikut coba iseng-iseng membuat kira-kira Kamanse itu layaknya itu seperti apa. Tempat ngaji dan pelatihan, Pak.
Misal sudah jadi rancangannya nih. Nah, kemudian kira-kira apa lagi yang bisa ditambahkan? Event. Apalagi yang bisa ditambahkan? Misalkan ditambahkan LMS. Apa itu LMS? Kita bedah. Jadi, kalau saya melihat Kamanse itu cocok dikembangkan website dalam bentuk kayak ini saya ada contoh klien saya ya, saya tunjukkan. Namanya Gerakan Sekolah Menyenangkan. Ini isinya apa itu? Jadi sekolah menyenangkan ini salah satu, ini yayasan ya. Awalnya kalau nggak salah ini disertasi, tapi saya lupa pendirinya itu nanti ada di sini. Nah, di sini tuh kalau saya klik tentang itu geser ke sini, saya klik buah tangan itu nanti ada shopnya. Jadi bisa belanja di sini. Oke. Jadi ini organisasi. Jadi di sini ini pendirinya Pak foundernya Pak Muhammad Nur Rizal, kalau nggak salah dosen UGM. Ini visi misinya pelatihan, pengembangan, pendampingan dan juga perubahan yang kaitannya dengan sekolah menyenangkan. Nah, ini keterangannya apa itu gerakan sekolah menyenangkan? Oh yuk gabung, saya mau bergabung. Nah nanti tinggal klik, nanti masuk ke formulir gabung. Gitu. Nah, kemudian ini agendanya. Nah, ini kegiatan-kegiatannya nih, diposting di Instagram juga diposting di sini. Orang bisa reservasi lewat sini. Nah, terdokumentasi. Kalau di Instagram itu kan bisa aja tenggelam. Nah, kemudian ini form pendaftarannya jadi member sebagai sekolah, member secara personal. Program kerjanya ada kaji pendidikan, kelas berbagi, webinar parenting, webinar IT, sinau dari luar, pendampingan GSM dan lain sebagainya. Nah, ini kalau mau update di sini nanti ada formulir biar masuk otomatis ke email. Ini pengurusnya. Pengurus muncul di sini, siapa saja mau ngeklik lihat pengurus lainnya bisa diklik di sini. Ada blognya, kategori ensiklopedi, kategori ruang refleksi, kategori sekolah. Nah, lengkap. Terus kemudian ini ada mitranya. Oh, mitranya Pemkab Kulon Progo, Pemkab Sleman, Republika. Ini Google Map-nya, kontaknya ada WA, telepon, email, alamat, testimoni. Nah, kemudian ini footernya, ada sosial medianya. Nah, ini informasinya lengkap. Nah, kalau misalkan mau beli merchandise, misalkan ini ada shop-nya. Jadi saya mau beli kaosnya Gerakan Sekolah Menyenangkan. Saya mau beli kaosnya Kamanse di sini. Terus kemudian ini yang belum ditambah adalah LMS. LMS itu Learning Management System. Jadi misalkan nih, kalau Kamanse ke depan mau buat website yang fiturnya lengkap, itu ada LMS-nya. Di mana LMS ini, kelas-kelas yang sudah diadakan oleh Kamanse, itu videonya ditaruh di YouTube. Videonya ditaruh di YouTube, tapi ditampilkan di website sehingga pengunjungnya itu trafficnya tinggi. Websitenya pengunjungnya tinggi. Oh, saya mau lihat rekaman Kamanse 58. Rekaman Kamanse ini dia harus registrasi dulu jadi member di Kamanse, terus kemudian dia baru bisa akses kelas-kelas rekaman kelas-kelasnya. Nah, itu bisa seperti itu. Nanti selesai dia menyelesaikan rekaman itu, nanti ada kuisnya, bisa nggarap kuisnya, dia bisa dapat sertifikat Kamanse. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, oke ya, teman-teman kira-kira sudah ada yang mencoba membuat enggak? Kira-kira seperti apa? Boleh dong di-share di kolom chat, kira-kira gambarannya apa kalau ingin membuat website kayak website Kamanse itu cocoknya seperti apa? Atau websitenya sendiri, monggo. Websitenya sendiri dulu Mas Haki, kan mereka banyak koperasi, banyak UMKM. Oh ya, ini hanya contoh studi kasus ya. Ini contoh studi kasus websitenya Kamanse ya. Jadi kira-kira apa saja yang mau ditampilkan di websitenya. Mas, kalau saya mau buat website, fiturnya terlalu lengkap, nanti kelamaan nggak? Nggak kelamaan, tergantung teknologi yang mau dipakai. CMS atau natif. Terus kemudian fiturnya kompleks apa tidak. Terus kemudian Mas, kira-kira kalau budget saya segini, bisa nggak bikin website seperti ini? Jadi gini, seperti kita membangun rumah. Rumah itu kan kalau mau membangun, itu kan ada dua cara ya.
mengikuti kebutuhan atau mengikuti budget. Kalau mengikuti kebutuhan, saya maunya 3 lantai, ada kolam renangnya, kamar mandinya dalam kamar, dan lain sebagainya. Terus kemudian dan lain sebagainya, ada ruang karaoke, ada ruang home theater, dan lain sebagainya. Bisa nggak Mas? Ada minibarnya, bisa nggak Mas? Nah itu biasanya harganya lebih mahal. Tapi kalau by budget, Mas saya ada budget segini, kira-kira saya bisa dapat website seperti apa? Atau bisa dapat rumah kayak apa? Bisa nggak Mas budget segini, tapi saya nanti endingnya pingin rumah yang 3 lantai. Nah, biasanya ada namanya rumah bertumbuh. Rumah bertumbuh itu misalnya goalnya pingin bangun rumah 3 lantai, tapi bangun dulu yang 1 lantai. Ruang-ruang utamanya dibangun. Nah, itu sama. Tadi gerakan sekolah menyenangkan itu bertumbuh. Awalnya mereka hanya landing page. Jadi hanya visi, misi, terus kemudian klien, testimoni, udah. Terus ditambah lagi, Mas, ada blognya dong, biar kita bisa membangun persepsi dan jurnalisme kegiatan kita tampilkan secara resmi. Ada press release-nya, oke. Mas, ada ininya dong, fitur eventnya, biar event itu nggak dipromosikan di Instagram doang, karena di Instagram itu biasanya kecampur-campur sama informasi lainnya, Mas. Oke, buat menu atau section khusus event. Terus, Mas bisa nggak nanti ke depan merchandise itu nggak perlu lewat sosmed, dia tinggal pilih di website kita ada keranjang belanjanya, hitung ongkir otomatis, jadi kita nggak kecapean backup data pemesanan dan follow up-nya bisa. Terus Mas, itu kan kita sudah banyak record Zoom Mas, nanti kalau Zoom-nya tiba-tiba kita nggak memperpanjang atau recordnya hilang gimana Mas? Kalau ditaruh di YouTube kayaknya terlalu nyebar dan terlalu open, padahal kan itu khusus member kita yang akses. Bisa nggak dibuatin LMS-nya? Bisa. Nah, itu bertumbuh. Jadi teman-teman ketika membangun website itu tidak harus full feature, tapi bisa bertumbuh. Landing page, goalnya apa? Membangun trust dulu, kepercayaan. Kita ditemukan secara official, website resminya ini. Nah, monggo barangkali ada yang punya gambaran, Mas, saya mau bikin website seperti ini. Nanti coba kita kurasi bareng-bareng. Oh, ada apa tiga? Bagi teman-teman yang sudah tertarik mau belajar langsung, bisa dicantumkan di situ. Atau yang langsung mau bertanya, kami persilahkan. Bisa raise hand ataupun nulis chat ya. Oke, sambil nunggu teman-teman ya. Ini ada beberapa tips trik terakhir. Jadi kita nggak bisa sendirian, kita harus kerjasama. Bisa sih teman-teman mungkin cari di Google, di internet cara membuat website sederhana dan sebagainya bisa. Itu silahkan. Tapi ketika teman-teman merasa kewalahan, teman-teman bisa kerjasama, melibatkan konsultan IT. Misalkan hanya konsul aja, nggak perlu minta dibuatin. Nanya-nanya, Mas buat website kayak gini enaknya apa ya? Pakainya apa ya ini? Lalu buat sendiri monggo. Atau melibatkan software hosting yang di dalamnya ada layanan web developer-nya. Mas buatin website kayak gini, kira-kira harganya berapa? Atau Mas saya ada budget segini, kira-kira cukup nggak? Nah, nanti saya dapat website apa, terus berapa lama gitu. Nah, kemudian Mas website saya sudah full fitur, tapi saya nggak punya admin, bisa libatkan digital agency untuk ngelola yang bisa buatin artikelnya, buatin postingannya, dan lain sebagainya. Mas websitenya biar rame gimana Mas? Bisa diiklankan, iklankan lewat SEO, lewat Google Ads atau Google Display Network dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu materi terakhir tentang saya, di mana kita tidak lupa tetap kolaborasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman yang pasti jangan ragu untuk berubah dan beradaptasi secara kreatif, inovatif, inspiratif, yang positif. Kemudian konten itu bisa jadi raja yang bisa memberikan pengaruh bagi siapapun. Jadi kalau websitenya kosong, nggak ada kontennya, nggak ada persepsi yang dibangun, itu sama saja kita sebar brosur, tapi brosurnya kosongan atau brosur fotokopian, dan kalau kena matahari dan lain sebagainya akan lecek dan hilang pudar.
Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kontak saya, bisa hubungi admin, atau nanti kontak kantor saya, email saya, dan email kantor saya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tunggu pertanyaan teman-teman, atau mungkin ada teman-teman yang mau konsultasi terkait dengan ekosistem website ini. Ya, terima kasih kepada Mas Baihaqi yang sudah menjabarkan berkaitan dengan website begitu banyak dan rigid. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Baihaqi berkaitan dengan website ataupun ingin bertanya bagaimana cara membuatnya, nah bisa langsung raise hand ataupun melalui chat ya. Ini ada pertanyaan Mas Baihaqi dari Toko Desa 93. Mau tanya, mungkin tidak web itu infonya tidak benar, tetapi menarik atau tidak nyata. Nah, ini maksudnya bagaimana? Mungkin dari Toko Desa 93 mungkin langsung ini saja, secara visual saja. Monggo. Monggo dari Toko Desa 93. Karena kadang kita membaca itu tidak sesuai nanti. Monggo Toko Desa 93 bisa langsung visual kepada Mas Baihaqi. Ini pertanyaan yang kedua dari Mbak Fitri Diah. Pak Baihaqi, tadi jenengan cerita web harus didaftarkan di Google. Nah, bagaimana caranya? Monggo Mas Baihaqi. Oke. Saya coba memahami ini dulu ya, Toko Desa ya. Mungkin yang dimaksud adalah bisa nggak website itu infonya tidak benar, tetap menarik atau tidak nyata, alias websitenya itu website palsu gitu. Sangat bisa, yang penting punya modal aja. Saya yakin kebanyakan ini ya website-website palsu itu tuh biasanya sindikat. Mereka punya penyokong dana. Biasanya itu ini ada, kalau yang lagi rame itu biasanya media-media anti mainstream. Jadi bikin website berita, jurnalisme warga, tapi informasinya tidak menyesuaikan dengan standarisasi Dewan Pers. Ya, tidak menyesuaikan dengan Dewan Pers. Tidak mencantumkan alamat kantor resminya, tidak mencantumkan nomor registrasinya, resmi apa tidak mencantumkan kontak person yang bisa dihubungi. Nah, kadang sifat kontennya itu provokatif, dan kadang biasanya website-website itu tumbuh ketika nanti menjelang Pilpres. Karena saya sempat dapat pesanan, Mas buatin website untuk tokoh politik si A. Pesan 10 website langsung. Websitenya itu beda-beda temanya. Hijrah milenial itu untuk menangkap pangsa pasar yang trennya ini teman-teman mayoritas di Indonesia kan Muslim. Terus ada wanita maju, segmentasinya biar nanti dapat pembaca atau perempuan-perempuan lah, emak-emak, ibu-ibu kayak gitu kan. Terus ada satu lagi Indonesia Beda untuk khusus teman-teman disabilitas. Terus ada digital energy dan lain sebagainya, itu 10 website. Terus Indonesia Next Leader membahas tentang kepemimpinan. Nah, di situ secara tidak langsung kita diminta membuat konten-konten positif, tapi untungnya kliennya ini tidak black campaign, dan kami juga menolak black campaign. Yang pasti membuat opini publik tentang tokoh politik ini agar positif melalui konten-konten yang secara tidak langsung. Nah, dari situ kan kita punya data, big data, semakin banyak pengunjungnya dan sebagainya. Nah, itu bisa seperti itu, bisa dibuat seolah-olah resmi. Nah, padahal itu kalau mau diresmikan sekalian bagus itu. Contohnya tuh narasi TV, kumparan, kata data. Itu awal-awalnya ya mereka hanya membuat website, tapi lama-lama diresmikan menjadi website yang memang sebagai pers resmi dan terdaftar. Tapi kalau dikatakan bisa apa enggak, bisa. Yang penting ada pemodalnya. Karena enggak mungkin ngapain saya buat website capek-capek ya, yang seolah-olah menarik, resmi, tapi ternyata tidak nyata. Goals-nya apa? Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Karena kebanyakan penipu itu pasti pakainya gratisan, enggak mau modal. Karena lewat gratisan itu mereka baru mendapatkan pendapatan. Ngasih website gratis kuota pulsa, dapat BPUM,
banper, dan lain sebagainya. Tapi ternyata websitenya palsu, nggak langsung dari pemerintah. Itu sering terjadi dan bisa saja seolah-olah nyata, tapi ternyata tidak benar. Biasanya hanya untuk mencuri data dan menipu dan lain sebagainya. Nah, kemudian menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri Diah, bagaimana mendaftarkan website di Google? Jadi ada namanya Google Analytics. Nah, nanti bisa didaftarkan di situ. Nah, atau bisa nyari aja kata kuncinya di Google. Misalkan kata kuncinya saya bagaimana cara mengindeks website di Google. Ada Google Search Console atau kita bisa pakai macam-macam. Ini banyak nih contohnya nih. 9 cara mudah agar cepat diindeks. Nah, ada Google Analytics. Ini kalau analitik buat ngecek pengunjungnya berapa dan lain sebagainya, itu ada di Google Analytics. Terus kemudian tadi Search Console. Ini buat biar website kita itu terindeks. Caranya bagaimana? Tutorialnya ada banyak. Yang penting teman-teman tahu kata kuncinya untuk mencari apa yang teman-teman butuhkan. Mas, cara makainya bagaimana? Wah, ini harus bikin kelas baru lagi nih Kamanse. Lebih seperti itu. Ya. Okay. Oke, itu Mbak Fitri jawaban dari Mas Baihaqi. Bagi sahabat semuanya yang ingin bertanya, silakan, masih ada waktu sekitar 5 menit ke depan. Bisa melalui raise hand ataupun via chat. Nah, mungkin saya akan bertanya Mas Baihaqi. Boleh. Nah, tentunya website ini kan penting ya bagi teman-teman UMKM ataupun BMT. Nah, setelah kita membuat website gitu kan, tentunya kita pengen website kita itu banyak dikunjungi gitu loh. Banyak dikunjungi, banyak yang membaca, terus akhirnya pesan usaha kita gitu. Nah, bagaimana trik untuk supaya website kita itu banyak dibaca oleh orang atau banyak dikunjungi oleh orang gitu, Mas Baihaqi? Jadi yang pertama itu bisa melalui metode organik atau yang kedua dengan non-organik. Organik itu alami. Alami di sini adalah website itu kan kaitannya dengan mesin pencari, dengan search engine. Jadi kita harus di website itu harus tersedia fitur blogspot atau artikel, di mana kita di situ bisa rutin update konten, update artikel yang relevan dengan produk kita. Misalkan website kita adalah website kopi, bisa aja kita membuat artikel tentang manfaat kopi, jenis-jenis kopi, bagaimana cara menyeduh kopi, tren kopi di negara-negara lain, dan lain sebagainya. Nah, otomatis hal-hal itulah yang kemudian akan membuat orang tertarik. Orang-orang yang penyuka kopi biasanya kan cari referensi di website. Kopi enak, kopi manis, dan sebagainya. Kata kunci yang mereka cari, kalau relevan dengan kata kunci yang kita tanamkan di artikel yang kita bangun, kita buat, itu pasti nanti otomatis masuknya ke website kita. Nah, kemudian bagaimana caranya yang kalau non-organik? Kita mengiklankan website kita dengan kata kunci tertentu. Misalkan, saya mau ngiklan lewat Google Ads. Pokoknya kalau orang nyari toko kopi, itu harus larinya ke website saya. Nah, nanti dengan cara tertentu, ketika kita menggunakan Google Ads, kita sudah men-setup-nya, otomatis ketika orang mencari dengan kata kunci tertentu, website yang muncul di paling atas itu ya website rekomendasi dari Google. Contohnya misalkan saya mau cari baju murah. Ya. Nah, di sini Sakola menduduki paling atas. Nah, di sini kemudian ada website yang isinya review. Nah, karena dia bisa menanamkan kata kunci di sini. Nah, karena saya di sini mengaktifkan Google Adblock, jadi tidak ada tulisan bersponsor. Kalau biasanya kalau ini nonaktif kan yang paling atas itu isinya iklan, yang isinya bisa diiklankan oleh si Google itu sendiri. Ya, oke, terima kasih Mas Baihaqi. Ya. Ada pertanyaan nih, berapa sih tarif untuk membuat website? Ini saya coba share screen ya. Ini Ya. saya share screen. Ini tadi nih saya cari kata kunci baju murah
Jogja. Yang muncul langsung listing Google Map, terus di sini ada review baju murah Jogja. Nah, kemudian tadi yang tata cara masuk ke indeks itu ya, teman-teman bisa Google, cara meminta Google untuk mengindeks. Ada Google Console. Nah, ini nanti bisa cari di sini. Ini aplikasinya ini Google Analytics. Nah, ini nanti kalau mau Mas, ini dijelaskan cara menggunakannya, butuh kelas baru nih, workshop Kamanse berarti. Nah, ini namanya Google Search Console. Jadi biar websitenya kita itu terindeks di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Pertanyaannya, berapa tarif membuat website? Nah, tergantung. Jadi kalau di tempat kita itu kan ada paket-paketnya. Paling mahal itu kemarin itu 300 juta. Dia minta dibuatin marketplace untuk sistem informasi pengadaan sekolah. Kemendikbud itu kan bikin program Siplah ya. Nah, di Siplah itu, jadi kalau saya share screen, ini saya ngasih yang paling mahal dulu. Jadi waktu itu kita bikin ini. Siplah. Nah, rencananya jualin.co.id ini menjadi ini apa namanya, salah satu marketplace yang terdaftar di Kemendikbud. Nah, waktu itu dibuatnya seperti ini. Nah, ini belum selesai nih, pengembangannya belum selesai. Cuman karena apa namanya? Karena belum lolos seleksi. Jadi kan seharusnya nanti kalau lolos itu akan masuk ke sistemnya Kemendikbud. Jadi Kemendikbud itu kan kemarin punya program pengadaan laptop ya, yang 10 juta, terus total itu anggarannya sampai 2000 berapa, itu 17 triliun. Nah, itu sebenarnya target kita tuh ini, kita terdaftar di Siplah. Ini kan yang sudah terdaftar di Siplah itu ada belanja.com, ada Blibli yang orang banyak kenal, itu dua ini. Nah, kita akan muncul di salah satunya ini seharusnya kalau lolos ya. Tapi dilalah belum rezeki, jadi belum lolos. Nah, kalau lolos muncul di sini, targetnya sekolah-sekolah kan punya dana, punya anggaran, itu nanti belanjanya harus lewat platform itu. Jadi biar Kemendikbud bisa ngawasi belanjanya. Dan itu harganya kita kasih 300. Nah, kemudian ada yang lebih murah nggak, Mas? Ada yang lebih murah. Contohnya e-katalog. E-katalog yang tadi saya tampilkan itu yang milik ini ya, milik yang mana tadi? Indori Sakti ini. Ini harganya 10 juta. Nah, 10 juta ini karena satu bahasa Inggris. Jadi dia minta, Mas, ini websitenya kan produknya ekspor. Jadi bagaimana caranya nanti currency-nya kalau bisa dolar. Atau kalau enggak perlu ada harganya, Mas. Sistemnya PO, pre-order, ada katalog, dia masukin keranjang belanja, notifikasi ke email, baru nanti dari admin akan membuat estimasi. Oh, minimal order misalkan 1 kontainer. Nah, 1 kontainer itu isinya ini, harganya sekian, pengirimannya nanti pakai logistik mana gitu. Ini kemarin ini 10 juta. Terus kemudian GSM ini karena bertumbuh itu harganya beda-beda. Pertama landing page doang itu 2 juta. Terus ditambahi blog site jadi 5 juta. Ditambahi merchandise itu jadinya 10 juta. Tambahi LMS nanti bisa 15 juta. Terus dan lain sebagainya, fiturnya nambah. Nah, kalau ini silat BKC ini cuma 5 juta. Ini agak customize juga. Jadi kalau buat yang kayak ini, punya saya ini saya hargai sekitar 5 juta. Karena dari kita ada jaminan desain. Jadi desainnya itu ibarat rumah itu desainnya itu customize. Jadi nggak sama toko sebelah gitu. Tampilannya nggak mirip gitu. Jadi kan aneh kalau misalkan kita ke kondangan kok isinya sama gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Kalau Blogspot kan template-nya sama-sama aja, itu aja. Jadi kalau di kita itu paling murah 2 juta, itu landing page saja, terus kemudian ada 5 juta, ada sifatnya lebih dinamis, ada artikelnya, ada eventnya, dan sebagainya. Kalau ada menu reservasi, itu biasanya cocok untuk yang company profile,
Terus kalau yang ada e-katalog itu sekitar 8 juta, tapi di situ tanpa sistem hitung ongkir otomatis, tanpa sistem pembayaran otomatis, jadi cuma e-katalog aja. Nah, terus kemudian ada yang full di sini adalah ada hitung ongkirnya itu sampai 10 jutaan. Terus kemarin ada yang 50 juta, ini programnya 30. Nah, ini punya Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Pertanian waktu itu punya UMKM dampingan dari Dinas Pertanian seluruh Indonesia. Itu mereka minta buatin mas untuk UMKM dampingan kita. Tapi gimana Pak maunya? Kalau pemerintah kan nggak bisa Pak, ada transaksi di situ, uangnya kan nggak boleh kan, akhirnya hanya e-katalog. Cuman e-katalog ini nanti larinya langsung bisa ke WhatsApp. Jadi WhatsApp masing-masing WhatsApp UMKM. Cuman ini tidak termasuk foto produk. Jadi foto dari sana. Jadi kan kualitas fotonya beda-beda nih, tidak terstandarisasi. Tapi kalau full dari kita, ibaratnya Mas saya bangunin toko, oke sudah bangun tokonya. Terserah interiornya mau belanja sendiri, Mas kalian borongan interiornya, desainin ininya Mas, tata letaknya, lemari-lemarinya, rak-raknya, oke. Nah nanti kita yang bangun. Kalau ini kita cuma bikin tempatnya, fotonya mereka setor sendiri, jadi UMKM nggak perlu belajar cara ngupload, UMKM cukup setor foto sama daftar harga, produk, alamat, sudah. Nanti kalau orang pesen, klik nanti larinya ke WhatsApp. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Mas, biaya perpanjangan tahunannya berapa, Mas? Pun? Biaya perpanjangan tahunannya. Oh iya, jadi kalau yang 2 juta itu kurang lebih 500.000. Terus kemudian kalau yang 5 juta itu kurang lebih 1 jutaan. Terus kalau yang 10 juta itu 3 juta. Oh iya, ini saya tampilin lagi yang alhamdulillah dia bertahan sampai bertahun-tahun. Mungkin teman-teman seharusnya tahu ini termasuk senior di Jogja. Jadi Intisert ini dia borong semua domain. Intisert.com dibeli, intisert.id dibeli, intisert.co.id dibeli. Karena agar tidak ada yang memalsukan websitenya dia gitu. Nah, ini pertama masuk dia pengennya Mas ada pop-up dong. Pop-up-nya diarahkan ke WhatsApp. Nah, ini klik untuk WhatsApp nanti larinya ke wa.me. Nah, di sini ada jamnya dan sebagainya. Jadi ini namanya menu pop-up. Nah, di sini menu-menunya dia bisa lihat ada storytellingnya di sini. Ini pakai semacam teknik copywriting. Jadi pertama datang ada visualisasi yang wow, itu wow effect. Nah, kemudian scroll ke bawah, asiknya bikin kaos di Intisert. Nah, ini ada apa? Terus kelebihannya apa nih? Layanannya dari sisi bahan, dari sisi mesin, terus konsultasi dan kontak personnya fast respon. Nah, kemudian di sini ada visualisasi produk-produknya. Oh, ini produknya sweater dengan bentuk leher lingkaran. Ini jaket raglan, terus zipper, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada daftar harganya. Jadi mau ngecek itu tinggal klik daftar harga, klik jenis bahan, klik ukuran, terus kalau mau download tinggal klik di sini. Nah, ini nanti kalau diklik di sini larinya ke halaman daftar harga. Ini call to action langsung ke WhatsApp. Ini timnya, oh ternyata ada divisi pemotongan, ada divisi penjahitan, divisi ini proses produksinya mereka klasifikasikan. Nah, sehingga terlihat profesional. Ini Google Map-nya, sini alamatnya, ini statistik pengunjung. Ini habisnya berapa? Saya lupa ini 30 atau berapa saya lupa. Jadi hari ini itu 209 pengunjung. Minggu ini 6.000 pengunjung, bulan ini 37.000 pengunjung. Total itu keseluruhan 697.000 pengunjung. Dan saat ini lagi real time online yang ngeklik sini 41. Saya keluar dari sini, nanti berkurang jadi 40. Ini sosial medianya. Ini mau mencari informasi di sini. Ini tadi daftar harga bisa dicek di sini. Nah, ini perpanjangannya per tahun cuma 3 juta malah jatuhnya. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, perpanjangan itu juga sebenarnya mengikuti domain dan hostingnya mau kapasitas berapa. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Ini ada pertanyaan lagi ya.
dari Pak Jamil Abbas ya. Saya Ya, jawab langsung atau gimana langsung Pak? langsung aja Mas Baikaki. Oke. Dua-duanya itu dari Pak Jamil. Ya. Apakah lebih efisien memiliki staf sendiri untuk mengelola website atau outsource ke perusahaan spesialis? Kalau memiliki staf, tantangannya adalah kita harus satu, gaji bulanan. Terus kedua, biasanya mengikuti standar UMR. Ketiga, pasti ada tunjangan-tunjangan yang harus kita fasilitasi, BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya. Tapi kalau dan kalau misalkan dari sisi KPI, staf ini ternyata ini kelebihan dan kekurangannya ya. Ini saya sebutkan kekurangannya dulu dari efisiensi operasional perusahaan. Jadi staf ini harus punya kemampuan mengelola website. Jadi pengelolaan website itu kan ada tahapannya ya. Kalau saya coba tampilkan ini ya, tadi baru saya ditelepon sama orang Bali, dia minta dibuatin marketplace untuk komoditi ekspor. Ini saya coba tampilkan rancangan biayanya itu untuk apa aja ya. Kalau memang kita mau buat tim sendiri, ini saya buka dapur nggak apa-apa. Karena masing-masing software hosting dan agency itu biasanya punya tolak ukur sendiri. Nah ini di RAB yang saya susun itu ada RAB biaya pengembangan sistem dan biaya pengelolaan sistem. Nah misalkan nih, ini biaya pengembangan sistem sudah kelihatan ya. Jadi di sini tadi kan minimal ada 8 orang nih buat website. Kalau jenjang karirnya dia freelance, ini segini. Kalau training, ini segini. Karyawan training misalkan. Kalau yang garap sistemnya kontrak segini. Kalau kita punya tim sendiri, misalkan kadang kan perusahaan besar punya tim IT sendiri nih. Nah ini standarisasi harga di Jogja itu orang yang punya kemampuan ini minimal per bulan segini. Nah kalau misalkan sistemnya kontrak, ya misalkan Mas saya buatin Mas selama 6 bulan. Nah ini paket harganya ini. Mas, saya buatin tapi harganya murah, oke. Tapi saya akan melibatkan staf saya bukan staf senior, staf training gitu. Jadi anak-anak magang saya minta yang garap gitu. Nah, kemudian kalau by project beli putus, budgetnya ini. Nah, kemudian Mas merawatnya bagaimana, mengembangkan. Nah ini perlu dipertimbangkan. Satu orang bisa menguasai 9 keahlian ini. Satu, dia punya keahlian kreatif direktor. Kalau mau efisien nih. Kreatif direktur dia berpikir kreatif, kritis, dia punya keahlian design thinking dan sebagainya. Dia bisa melakukan penelitian, riset, mengolah data, mencari data, memfilternya, terus kemudian menyusun tulisan. Misalkan Kamanse itu fokusnya di apa sih? Oh ternyata bidang pendampingan bisnis. Berarti dia harus memahami riset, menyusun penulisan. Nah penulisan ini kan dia harus punya kemampuan menulis. Anak kalimat, induk kalimat, deduksi, induksi, dan lain sebagainya. Terus punya kemampuan jurnalisme, kemudian tata bahasanya juga sesuai. Nah, kemudian dia harus punya kemampuan ilustrasi atau desain grafis. Nah, karena apa? Tulisan itu kalau cuma tulisan, tanpa ada visualisasi, kurang. Nah, ini kan nanti didistribusikannya di mana? Nggak cuma naruh di website, tapi juga naruh di sosial media, sama seperti yang tadi dilakukan oleh GSM. GSM itu pengurusnya banyak. Ini saya tunjukkan pengurusnya GSM ya. Jadi kalau GSM itu sudah dibagi-bagi. Jadi mereka nggak sendirian, sudah punya tupoksi yang berbeda-beda. Nah ini pengurus GSM ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada banyak ini. Nah ini belum di bawahnya mereka masih ada lagi. Yang fokus ngupload event itu ada sendiri. Yang ngelola ini ada sendiri. Terus yang ngelola ini pun blog ini ada sendiri. Yang bikin foto desain itu ada sendiri. Nah, di sini ada proses kreatifnya. Kreatif direktor misalkan ini bulan Agustus, bikin tematik tentang Agustus. Agustus yang dicocok logikan dengan kewirausahaan. Oke apa? Misalkan bikin materi semangat kemerdekaan untuk wirausaha. Oke, riset. Nah, tim riset nyari nih bahan-bahannya. Nah, kemudian tim penulis nyusun tulisannya. Oh, selama bulan Agustus temanya kemerdekaan, kita punya target sehari 1 artikel. Oke, desain grafis nih, nyusun. Nah, ini hampir sama kayak kita punya narasi.tv sendiri, punya perusahaan pers digital sendiri, kayak kita punya kumparan sendiri.
ilustrator bikin visualisasi yang nanti ditampilkan di website kayak di Instagram, sosial media ya. Tirto itu kan dia ada visualisasi di Instagram, tapi dia ada rincian artikelnya yang menjelaskan visualisasi tadi di websitenya. Kemudian ada tim fotografer, tim videografer, kalau kita mau sampai ke YouTube. Editor dan animator yang bisa ngedit foto sama video atau bikin animasinya. Kemudian advertiser yang untuk ngiklanin, biar tadi semakin ramai pengunjungnya, ada adminnya. Nah, kalau dikatakan efisien nggak Mas, punya internal sendiri, tergantung kebutuhan dan perusahaan kita seperti apa. Kalau perusahaan kita pers, kayak Narasi, Kumparan, Tirto, ini wajib ada semua. Kalau perusahaan kita tidak seperti itu, ada satu orang yang mungkin menguasai dasar-dasar semua kemampuan ini. Gajinya UMR aja juga cukup, nggak masalah. Tapi kalau kita pengennya profesional, sehari satu artikel kita nggak bisa. Minimal biasanya 1 minggu 1 artikel, 1 hari 1 postingan di sosmed. Karena pengalaman saya, waktu saya dikontrak sama Dinas Kebudayaan, ngelola sosial media Kongres Bahasa Jawa, saya punya target 1 hari 3 postingan, tapi ternyata kewalahan. Nah, dari situ saya mulai mendefinisikan, oh ternyata kalau yang ngelola 1 orang, 1 minggu 1 artikel, terus per hari 1 konten sosial media. Nah, budgetingnya bagaimana? Kalau 1 orang ya UMR aja, 2,5 juta. Tapi harus dipastikan dia punya skill ini enggak. Dia paham hypno-writing enggak, paham copywriting enggak, paham aplikasi-aplikasinya enggak. Corel Draw, Adobe Photoshop, dan lain sebagainya. Atau pakai aplikasi gratisan pun juga enggak masalah. Google Snapseed dan sebagainya. Nah, ini budgetingnya. Kalau biaya, kalau hanya karyawan training atau anak magang atau freelance itu hanya segini. Nah, ini standar-standar yang saya sendiri yang nyusun gitu. Nah, kalau melihat seperti ini berarti lebih efisien mana? Kembali lagi menyesuaikan dengan kebutuhan sama idealisme kita ingin output yang seperti apa atau kita pengen yang profesional. Nah, kalau kita belajar dari gerakan sekolah menyenangkan, itu kan organisasi nirlaba. Jadi mereka membuat rekrutmen volunteer. Kan ada Indorelawan. Indorelawan itu bisa kita gunakan untuk ini ya, ngelola sistem kita secara relawan. Jadi nggak harus digaji, nggak harus dibayar, mungkin dapat sertifikat lah, sertifikat relawan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan mau profesional, ya bisa melibatkan outsource ke perusahaan spesialis atau ke digital agency. Biasanya bisa ambil paket per bulan. Kalau di tempat saya itu ada paket 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sama 12 bulan. Nah, nanti bisa menyesuaikan. Oh, ternyata 1 bulan saya menggunakan layanan si agensi A. Bagus nih, konten-kontennya menarik. Gitu. Nah, nanti kan masing-masing ada paketannya. Oh, kalau cuma sebulan dapat sekian postingan, sekian artikel. Itu bisa seperti itu. Kemudian berapa biaya untuk bikin crowdfunding platform seperti kita bisa untuk komunitas Kamanse? Kemarin saya ngecek, Dompet Bu Afa juga membuat semacam itu. Saya lupa namanya, pasar sedekah atau apa saya lupa. Nah, itu bisa menjadi ini ya, apa namanya, inspirasi juga ya. Nah, ini sebenarnya sama kayak kita bisa.co.id. Cuman bedanya di sini UMKM jualan di sini 2,5% produknya itu atau keuntungannya itu langsung masuk ke Dompet Bu Afa. Ini kalau nggak salah punya dompet ACT, sorry. Punya ACT. Nah, ini punya ACT. Nah, ini ada satu lagi saya lupa namanya apa itu. Nah, crowdfunding itu kalau untuk biaya kita belum bisa memastikannya sekarang. Karena itu termasuknya sistemnya custom. Kemungkinan besar sih ya 30 juta lebih sih. Tergantung fiturnya ya. Karena kan di situ nanti kalau di kita biasanya kan riset dulu. Risetnya itu yang pertama kita menerjemahkan pengguna. Ada berapa pengguna? Mas, penggunanya ada 4 level. Super admin, pencari dana, sama pemberi dana. Fiturnya apa aja? Super admin bisa ngelola semuanya. Admin itu bisa memverifikasi siapa nih yang mau nyari dana, siapa sih yang ngasih dana. Nah, terus kemudian kalau misalkan pencari dana, berarti kan nanti ada fitur
dia harus daftar dulu. Saya dari lembaga ini mau cari penggalangan dana untuk ini sebesar ini, fotonya ini, keterangannya ini, dananya sekian butuhnya. Kalau di Kitabisa kan seperti itu kan, fitur-fiturnya. Nah, kemudian itu perlu diverifikasi. Nah, kemudian ada satu lagi pemberi dana. Pemberi dana bisa melihat ada kampanye apa aja nih, ada program donasi apa saja, saya mau jadi donatur. Nah, itu dia bisa milih donasinya, bisa bayar pakai apa, bisa update profilnya, nah, dan sebagainya. Itu mau seperti apa. Nah, itu kalau dari kita, karena itu nirlaba, kita biasanya tidak ambil untung banyak, itu rate-nya antara 30 sampai 50, dan biasanya nanti dari kita daripada repot ngelolanya, maintenance-nya nanti biasanya kita ngajuin kerjasama. Sama kayak yang di Bali itu, di Bali ekspor kita malah ngusulinya kerjasama. Jadi maintenance nanti kita ngelola. Per tahun tidak ada biaya perpanjangan. Tapi di situ nanti kita ngelola, maintenance ada dari kita, keamanan dari kita, biar nggak ada serangan hacking, ada kerusakan, ada error jadi tanggung jawab kita, nggak ada biaya tambahan. Tapi biasanya nanti kita minta saham di situ. Kalau produknya menarik seperti itu. Termasuk tadi yang e-commerce itu kan seharusnya harganya sampai 500 jutaan, cuman dari kita ngasih 300 tapi kita minta saham di dalam. Ya, bukan papa minta saham ya. Lebih seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Bayhaqi. Sahabat semuanya, tidak terasa ternyata kita sampai hampir jam 10 karena biasanya kita selesai setengah 10. Ini luar biasa karena memang materi digital ini sangat menarik, bahkan sangat antusias. Nah, bagi sahabat semuanya yang ingin bertanya ataupun ingin menghubungi langsung Mas Bayhaqi, tadi sudah disampaikan nomor teleponnya, bisa dihubungi sendiri ataupun nanti bisa melalui Kamanse. Nah, terima kasih kami ucapkan pada Mas Bayhaqi yang sudah menularkan ilmunya di malam hari ini. Semoga menjadi amal baik jenengan dan bisa kita terapkan di sehari-hari. Baik Bapak Ibu, sahabat semuanya, mari kita tutup kajian kita di malam hari ini, ngaji digital bersama Mas Bayhaqi dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima